Dahulu kala di Jawa Timur, terdapat dua kerajaan, di mana ada kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Jayengnegara, dan Kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Jayengrana. Dua kerajaan ini berada dalam satu wilayah yang disebut sebagai Kahuripan, dan menurut pesan dari pendahulunya yang mengatakan bahwa kedua kerajaan harus dipersatukan dengan ikatan pernikahan supaya tidak terjadi peperangan. Oleh karena hal itu, akhirnya Panji Asmorobangun yang merupakan putra Jayengnegara ini, dinikahkan dengan Dewi Sekartaji yang merupakan putri dari Jayengrana. Suatu hari ketika Pangeran Panji sedang pergi berburu ke hutan, tiba-tiba saja kerajaan Jenggala ini diserang oleh pasukan musuh, dan karena serangan mendadak ini, membuat pasukan Jenggala cukup kewalahan untuk melawannya. Karena situasi pasukan musuh yang semakin mendekat dengan istana Jenggala, akhirnya Putri Dewi memutuskan untuk melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan dirinya. Di sisi lain, Pangeran Panji yang mendengar serangan musuh itu pun segera pulang ke istana, di mana sesampainya di sana, Pangeran Panji langsung memimpin pasukan untuk melawan pasukan musuh itu, dan akhirnya bisa membuat pasukan musuh ini mundur. Namun Pangeran Panji merasa sedih, karena istrinya hilang, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Putri Dewi yang terus berlari tanpa arah ini, akhirnya menemukan sebuah rumah, di mana itu adalah rumah dari seorang janda kaya yang bernama Nyai Intan yang tinggal bersama dengan ketiga putrinya yang bernama Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Putri Dewi pun memohon kepada Nyai Intan agar diperbolehkan untuk tinggal di sana, dan Nyai Intan ini pun menerimanya, di mana Nyai Intan ini akhirnya mengangkat Putri Dewi menjadi anak angkatnya dan mengganti namanya menjadi Klenting Kuning. Selama tinggal di rumah Nyai Intan, Putri Dewi ini diperlakukan dengan tidak baik, di mana dia sering dibentak, dan disuruh untuk mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, bahkan dia juga sering dikasih makan sehari sekali saja. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Jenggala telah kembali aman, dari situ Pangeran Panji pun memutuskan untuk mencari informasi tentang istrinya itu, dan didapatkan informasi bahwa ada seorang gadis desa yang mirip dengan Dewi Sekartaji yang bernama Klenting Kuning, namun belum bisa dipastikan bahwa gadis itu adalah Dewi Sekartaji, dan oleh karena hal itu, Pangeran Panji akhirnya memutuskan untuk menyamar menjadi seorang pangeran bernama Ande Ande Lumut yang sedang mencari jodoh. Setelah itu Pangeran Panji ini pun berangkat ke desa Dadapan yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo, di mana posisi desa itu berseberangan dengan tempat tinggal dari Klenting Kuning. Ketika Pangeran Panji sampai ke tepian Sungai Bengawan Solo, dia kemudian diserang oleh seekor kepiting raksasa yang bernama Yuyu Kangkang. Singkat cerita Pangeran Panji ini berhasil mengalahkan Yuyu Kangkang ini dan sampai ke desa Dadapan, di sini dia kemudian diterima tinggal di rumah seorang janda tua yang bernama Embok Rondo. Setelah itu Pangeran Panji kemudian menyuruh pengawalnya untuk membuat sayembara tentang pencarian jodoh untuk Pangeran Ande Ande Lumut, dan informasi mengenai sayembara itu pun sampai ke desa tempat tinggal Klenting Kuning, dan ini membuat Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru pun berencana berdandan secantik mungkin untuk bisa menjadi istri dari Pangeran Ande Ande Lumut ini. Di hari sayembara itu akan dimulai, ketiga saudara angkat Klenting Kuning ini pun bersiap-siap untuk menuju ke desa Dadapan, sedangkan Klenting Kuning ini pergi mencuci pakaian ke sungai, di mana karena Klenting Kuning ini juga tidak tertarik untuk ikut sayembara itu, dikarenakan dia masih mengingat suaminya itu, dan dia tetap memilih untuk setia. Ketika sedang mencuci pakaian di sungai, tiba-tiba ada seekor burung bangau menghampiri Klenting Kuning ini, dan burung bangau ini kemudian menyuruh Klenting Kuning untuk pergi ke desa Dadapan, jika dia ingin bertemu lagi dengan suaminya, dan burung bangau itu pun memberikan sebuah cambuk kepada Klenting Kuning yang bisa digunakan apabila diperlukan. Setelah itu, burung bangau itu pun terbang dan menghilang. Di sini karena keinginannya untuk bertemu dengan suaminya itu, Klenting Kuning pun langsung pulang ke rumah untuk bersiap-siap ke desa Dadapan. Di sisi lain ketiga saudara angkatnya bersama dengan Nyai Intan sudah berangkat dahulu, namun ketika sampai di tepi Sungai Bengawan Solo, mereka bingung karena tidak ada perahu di sana yang bisa membantu mereka menyeberangi sungai. Setelah itu, tiba-tiba saja Yuyu Kangkang muncul di hadapan mereka. Di sini Yuyu Kangkang menawarkan mereka, di mana apabila mereka mau menciumnya, maka Yuyu Kangkang ini akan membantu mereka menyeberangi sungai ini. Mendengar itu, mereka pun setuju, dan akhirnya mereka bisa menyeberangi sungai dengan bantuan dari Yuyu Kangkang ini. Tidak lama setelah itu Klenting Kuning pun sampai ke tepian Sungai Bengawan Solo, di mana di sini Yuyu Kangkang pun menawarkan hal yang sama kepada Klenting Kuning. Namun di sini Klenting Kuning menolaknya karena tidak mau mengkhianati suaminya itu, dan dia kemudian meminta Yuyu Kangkang ini untuk tetap membantunya menyeberang. Di sini Yuyu Kangkang pun menolak, dan Klenting Kuning kemudian menggunakan cambuk pemberian dari burung bangau itu, di mana ketika cambuk itu dipukulkan ke arah sungai itu, tiba-tiba saja air di sungai itu pun surut dan menjadi tanah kering, dan karena kondisi itu, akhirnya Yuyu Kangkang pun membantu Klenting Kuning ini untuk menyeberang. Dan setelah itu Klenting Kuning pun mengembalikan air sungai itu dengan cambuknya. Klenting Kuning pun melanjutkan perjalanan ke desa Dadapan dan sampai ke tempat sayembara.
Dalam sayembara itu, Ande-Ande Lumut itu tidak memilih ketiga putri Nyai Intan itu, di mana dia malah memilih Kelenting Kuning, dan ketika mendengar hal itu Nyai Intan pun tidak terima dan mempertanyakan alasan dari Ande-Ande Lumut ini. Di mana Ande-Ande Lumut ini mengatakan bahwa dia tidak memilih ketiga putrinya itu dikarenakan ketiga putrinya itu sudah mencium Yuyu Kangkang, sedangkan Kelenting Kuning ini tidak melakukannya. Jadi ternyata Ande-Ande Lumut ini menugaskan Yuyu Kangkang untuk menguji gadis-gadis yang akan mengikuti sayembara itu, dan dari sini Nyai Intan bersama dengan ketiga anaknya sadar bahwa mereka tidak dipilih karena tidak lolos ujian. Sementara itu Kelenting Kuning masih kebingungan karena belum menemukan suaminya itu, di mana dia kemudian mengatakan kepada Ande-Ande Lumut bahwa tujuan dia ke sini bukan untuk ikut sayembara, melainkan untuk mencari suaminya yang bernama Panji Asmorobangun. Setelah itu Ande-Ande Lumut pun membongkar penyamarannya itu, di mana dia adalah Panji Asmorobangun, dan akhirnya pasangan suami istri yang saling mencintai ini pun bisa bertemu kembali, dan setelah itu mereka pun kembali ke istana bersama dengan Embok Rondo juga. Di sisi lain Nyai Intan dan ketiga putrinya itu pun kembali ke desanya dengan perasaan kecewa dan malu.